stop this. Grand Tamasole Remix. Sekali lagi dulu mendekat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai sobat pecinta alur cerita, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Pada kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Shelter tahun 2014. Film ini menceritakan mengenai seorang pria imigran yang bertahan hidup di jalanan kota New York sebagai gelandangan. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang janda pecandu heroin. Nah, bagaimana dengan kisah mereka selanjutnya? Daripada berlama-lama, mari kita saksikan saja alur ceritanya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen ya. Buah duku dimakan lele. Thank you ye. Di awal film, diperlihatkan seorang pria yang bernama Tahir. Ia lalu dipanggil oleh seorang polisi. Beberapa hari ini, Tahir ditahan dikarenakan ia merupakan imigran yang masa visanya telah habis. Gali terus! Seharusnya, Tahir sudah dideportasi. Namun, karena Tahir tak melakukan tindak kriminal, maka ia dibebaskan. Ketika kembali, siang harinya, Tahir menemui salah seorang kenalannya di masjid bernama Abdul. Tahir datang untuk meminta pakaian dikarenakan semua pakaiannya telah dicuri. Malam pun tiba. Tahir tak sengaja melihat jaketnya dipakai oleh seorang wanita. Ia lalu mengikuti wanita tersebut. Keesokan harinya, Tahir kembali mengikuti wanita itu. Wanita yang bernama Hana ini lalu meminta-minta kepada setiap orang yang melewati jalanan itu. Dari kejauhan, terlihat Tahir yang masih memantau Hana. Singkat waktu, Hana yang sedang joget ala goyang dumang pun mulai menari tanpa henti sembari tertawa bersama teman-temannya. Setelah lelah bergoyang dumang, Hana kemudian pergi menuju sebuah jembatan penyeberangan. Seketika Hana melihat dan menuju ke arah Tahir yang sedari tadi terus mengikutinya. Tahir lalu meminta jaketnya. Dengan emosi, Hana langsung memberikan jaket itu dan menyuruh Tahir untuk pergi. Belum sempat Tahir pergi, Hana langsung mencoba bunuh diri. Namun, hal tersebut dihalangi oleh Tahir. Terlihat Hana yang putus asa sambil berteriak-teriak, kemudian ditenangkan oleh Tahir. Singkat waktu, Hana akhirnya mau ikut bersama Tahir. Tahir lalu membuatkan tempat tidur seadanya untuk Hana. Keesokan paginya, Tahir membawakan makanan untuk Hana. Namun, bukannya langsung memakan makanannya, Hana justru menyuntikkan narkotika jenis heroin ke pembuluh darahnya. Siang harinya, Tahir terlihat memainkan musik menggunakan ember-ember yang ia pukul sebagai drum. Dari sinilah, Tahir bisa mendapatkan sedikit uang untuk bertahan hidup. Ketika di taman, Hana yang sedang menunggu Tahir sholat pun beranjak pergi menuju ke tempat penjualan buah dan roti. Di sana, Hana mencuri buah dan roti. Ia mengambil kesempatan ketika sang penjual buah tersebut sedang sholat. Tak lama kemudian, aksinya pun ketahuan. Tahir yang melihat Hana kabur pun mulai mengikuti Hana. Mereka berdua berusaha kabur dari kejaran para pedagang. Hingga akhirnya, mereka pun berhasil lolos. Hana kemudian menemukan pintu masuk dari lantai atas rumah tersebut.
Tahir mengikuti Hana yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam rumah itu. Hana mengecek keadaan sekitar, lalu menemukan jadwal dari sang pemilik rumah yang sedang berlibur. Akhirnya, Hana dan Tahir memutuskan untuk tinggal sementara waktu di rumah tersebut sampai pemiliknya kembali dari liburan mereka. Di saat malam hari, terlihat Hana dan Tahir yang sedang makan malam bersama. Mereka berdua berdebat mengenai agama, di mana Hana tidak percaya dengan adanya Tuhan. Tahir kemudian mencoba memberikan Hana nasihat agar tidak mengkonsumsi alkohol dan heroin yang dapat membuat tubuhnya rusak. Namun Hana hanya terdiam, lalu berpamitan untuk pergi ke toilet. To comprehend doesn't mean it's not true. In a contradictory way. It's this drug that harms you. You're talking about. I need to use the powder room. Singkat waktu, ketika di kamar, Hana menceritakan masa lalunya, di mana ia dulunya memiliki suami seorang dokter bedah. Suaminya kemudian meninggal di saat bertugas akibat serangan kelompok teroris. Hal inilah yang membuat dirinya frustasi hingga menggunakan obat-obatan terlarang demi menghilangkan rasa stresnya. Di beberapa malam berikutnya, Hana muntah-muntah. Hal ini disebabkan efek dari heroin yang sering ia gunakan. Kemudian, Tahir berusaha menenangkan Hana dengan memeluknya. Please, para jomblo, minggir ya. Di siang hari, Tahir didatangi oleh ayah Hana yang sedang mencari keberadaan putrinya. Ia memperlihatkan foto seorang anak laki-laki dan memberitahu Tahir jika Hana memiliki seorang anak. Namun, Tahir berpura-pura tidak tahu mengenai keberadaan Hana. Sesampainya di rumah, Tahir menanyakan kepada Hana mengenai anaknya. Hana langsung emosi dengan melontarkan perkataan-perkataan yang kasar. Tahir lalu memotong pembicaraan Hana, lalu menceritakan kisahnya juga yang sangat menyedihkan, di mana istri dan anaknya dibunuh di depan matanya. Semenjak itu, Tahir melakukan pembunuhan kepada setiap wanita dan anak-anak, bahkan ia juga sering melakukan pembakaran di setiap gereja-gereja, rumah sakit, dan kantor polisi. Namun sekarang ia sudah bertobat. Mendengar hal itu, Hana langsung menyerang Tahir karena ia merasa Tahir sama seperti teroris pembunuh suaminya. And children. What? Because you are broken? What are you doing? Look at the photographs. Let us know, please. Setelah itu, Tahir menemui Hana yang sedang mengisi jarum suntiknya. Tahir mencoba menyadarkan Hana. Namun, Hana yang sangat frustasi langsung membuka celananya, lalu menyuntikkan heroin ke dalam tubuhnya. Di pagi hari, terlihat Hana yang memandangi foto putranya. Hana lalu berkata kepada Tahir jika ia ingin memperbaiki semuanya dan bertobat. Namun, tak lama kemudian, sang pemilik rumah pun datang, yang membuat Hana dan Tahir bergegas pergi dari sana. Singkat waktu, Hana yang telah bertobat pun mulai mengikuti kelas terapi bagi pecandu narkotika. Sepulangnya dari sana, ia langsung menemui Tahir yang sedang sakit. Hana mengatakan jika mereka harus memiliki rencana ke depannya untuk memiliki tempat tinggal, dikarenakan akan terjadi musim dingin. Ketika hendak tidur, tiba-tiba saja Tahir merasakan sesak nafas yang tak tertahankan. Hal ini membuat Hana panik, lalu membawa Tahir ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter mengatakan kepada Hana jika Tahir menderita penyakit asma dan kondisi Tahir semakin memburuk dikarenakan selama ini Tahir selalu terpapar asap dan debu. Ketika sampai di penampungan milik temannya, Hana dibuat kaget karena Terry mengusirnya dari sana. Ia tak mengizinkan Hana untuk berada di sana dikarenakan Hana telah melanggar peraturan, yaitu Hana telah membawa Tahir ikut menginap tadi malam. Hana yang kesal lalu pergi dari sana. It's curfew? Well, it's not curfew. I have a room for 2 people. You are no longer 2 people. Why are you doing this?
Has everything that happened to make you such an asshole? Whatever it was, go fuck yourself, Terry! Hana kemudian bermalam di rumah sakit. Ia lalu ditegur oleh petugas satpam di sana. Namun, Hana meminta izin untuk malam ini saja agar bisa menginap di rumah sakit. Karena merasa kasihan, petugas tersebut mengizinkannya. Keesokan harinya, terlihat Tahir yang mulai pulih dan besoknya Tahir sudah diizinkan untuk pulang. Malam harinya, Hana berusaha mencari tempat untuk bermalam. Namun tak ada satupun tempat yang bisa menampungnya. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan seorang satpam penjaga gedung yang bernama Walter. Satpam yang baik hati itu lalu mengizinkan Hana untuk menginap, namun di ruang mesin pemanas. Setibanya di ruang mesin, Hana berterima kasih kepada Walter karena telah memberikannya tempat. Namun apa yang terjadi, Walter ternyata meminta imbalan. Ya, tahu aja lah ya guys. Ada satu bagian pada perempuan yang sangatlah peka bila disentuh oleh lelaki. Dan terjadilah cerat, cerit, cerut. Oh my God! Wow! Setelah itu, terlihat Hana yang menangis atas kejadian tadi. Well, I'm embarrassed. It's not a something for nothing town. Malam harinya, Tahir yang sudah keluar dari rumah sakit diajak Hana untuk menginap di tempat mesin pemanas tadi malam. Mereka meminta izin kepada Walter untuk menginap di ruangan ini. Walter lalu mengizinkannya dan meminta agar mereka selalu keluar sebelum jam 5 pagi. Di tengah malam, lagi-lagi asma Tahir pun kambuh. Hana berusaha mengambil obat bantu pernafasan. Namun sayangnya, obat itu telah habis. Untung saja beberapa waktu kemudian nafas Tahir kembali stabil. Pagi harinya, Hana pergi ke apotek untuk membeli obat Tahir. Namun sayangnya, obat tersebut tidak bisa diberikan petugas apotek kepada Hana dikarenakan Tahir tak memiliki kartu asuransi kesehatan. Karena tak ada jalan keluar, Hana lalu menghubungi sang ayah. Ia meminta bantuan ayahnya untuk membeli obat Tahir. Namun, sang ayah tak memberikan uang tersebut dikarenakan ia takut jika Hana menggunakan uang itu untuk membeli heroin. Hana yang merasa sangat kecewa, lalu menemui Walter. Hana lalu meminta uang kepada Walter dengan imbalan menawarkan kue apem kepunyaannya. Can you help me? Okay. Keesokan harinya, Hana memberikan kado Natal kepada Tahir. Kado itu berisi obat-obatan. Tahir merasa heran, dari mana Hana mendapatkan uang untuk membeli obat tersebut? Namun, Hana hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan lalu memeluk Tahir. Di malam harinya, Tahir kembali menanyakan dari mana Hana mendapatkan uang untuk membeli obatnya. Hana lalu berbohong dengan menjawab jika ia mendapatkan uang tersebut dari ayahnya. Tahir yang tampak percaya, merasa bahagia melihat kebaikan hati Hana. Kemudian, Hana mengajak Tahir untuk pergi bersamanya besok dan memulai hidup baru. Tahir pun menjawab jika ia setuju. Di tengah malam, Hana kembali menemui Walter untuk meminta uang. Hana mengatakan jika ia membutuhkan uang untuk membeli tiket kereta api. Mendengar itu, Walter menyetujuinya, namun yang pastinya dengan imbalan. Di ruang mesin pemanas, terlihat Tahir yang terbangun. Ia kemudian mencari Hana yang sudah tidak berada di sampingnya. Kemudian, Tahir berjalan menuju ke bagian dalam gedung itu. Ia mulai menelusuri setiap sisi ruangan gedung itu. Hingga akhirnya, ia berjalan menuju ke arah toilet. Di sana, ia melihat Hana yang sedang bermain kuda-kudaan dengan Walter. Dari arah belakang, Tahir langsung memukul Walter. Kemudian, ia memberikan sebuah pakaian ke Hana. Namun, Walter berusaha memukul balik Tahir. Seketika Tahir memberikan perlawanan yang membuat kepala Walter terbentur. Tahir yang syok atas kematian Walter hanya bisa terdiam. Kemudian Hana berusaha menutupi luka di kepala Walter. Namun, darahnya terus mengalir, yang membuat Hana menjerit histeris.
Not for me. You fucking bastard! Singkat waktu, Hana menemui Tahir yang sedang terbaring sakit. Hana lalu memberikan Tahir makanan, namun Tahir menolaknya. Kemudian, Tahir meminta kepada Hana agar Hana kembali ke rumahnya dan menemui sang anak. Lalu Tahir menyuruh Hana berbaring di sampingnya. Tahir lalu menceritakan bahwa tadi malam ia bermimpi. Ia bermimpi bertemu anak dan istrinya. Sambil menangis, Hana lalu mengatakan jika Tahir adalah pria terbaik yang pernah ia temui dan malaikat bagi dirinya. Seketika Tahir pun meninggal. Keesokan harinya, dengan rasa sedih dan berat hati, Hana mencium Tahir untuk terakhir kalinya. Kemudian, Hana menghanyutkan mayat Tahir di sungai dan film pun tamat. Film ini mengajarkan kita, cinta tidak akan menuntut kesempurnaan. Cinta akan memahami, menerima, dan rela untuk berkorban. Karena cinta seharusnya membuatmu bahagia, bukannya terluka. Sekian dulu alur ceritanya. Saya kru yang bertugas mohon izin pamit ya. Bye-bye.